Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kecil fisik yang beranggotakan saya Sekar Mustika Arum dengan NIM A510240045 dan teman saya Devina Wijayanti dengan NIM A510240041. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review film Tari Zamintir. Selamat menyaksikan. Makna pada film ini adalah bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan kecepatannya dalam belajar masing-masing. Seringkali kita terjebak dalam standar nilai akademis yang kaku sehingga kita lupa melihat sisi kemanusiaan yang berbeda. Nah, melalui kisah Ihsan, kita diajarkan bahwa kesulitan belajar bukanlah merupakan kunci kebodohan, melainkan cara belajar anak yang berbeda. Pada film ini juga kita mengajarkan bahwa kita itu harus memberikan kasih sayang, kesabaran, dan dukungan tanpa syarat. Karena kepercayaan diri seorang anak jauh lebih berharga dibanding sekedar angka yang ditulis di atas kertas rapor. Bagaimana strategi Pak Nikam dalam mengakomodasi kebutuhan Ihsan? Strategi Pak Nikam dalam mengakomodasi Pak Ihsan itu yang pertama, beliau melakukan pendekatan secara personal dan juga emosional. Beliau memulihkan kepercayaan diri Ihsan seperti beliau menceritakan tokoh-tokoh dunia yang juga mengalami disleksia seperti Ihsan, agar Ihsan tidak merasa sendirian dan juga tidak merasa minder dan rendah diri. Yang kedua, beliau menggunakan metode multisensori, yaitu ada 4: visual, auditori, kinestetik, dan juga tekstil. Beliau tidak menggunakan buku-buku biasa, tetapi beliau menggunakan media fisik. Seperti beliau melatih Ihsan untuk menulis di atas pasir, membentuk huruf dengan tanah liat, hingga menggunakan permainan warna dan musik untuk membantu Ihsan mengenali huruf dan juga angka, serta mengaktifkan indera peraba dari Ihsan. Beliau juga memberikan waktu tambahan dan juga fleksibilitas dalam ujian agar Ihsan tidak terburu-buru dan juga santai dalam menjalankan proses belajarnya. Dan yang terakhir, dia menonjolkan bakat menulis, bakat melukis Ihsan agar Ihsan merasa bahwa ia juga memiliki kelebihan atas dirinya dan juga dia dihargai oleh teman-temannya. Pembelajaran yang dapat diambil dari film ini, yang pertama, pentingnya orang tua memahami kondisi psikologis dan kemampuan seorang anak. Yang kedua, setiap anak memiliki diri atau cara kerja otak yang berbeda. Yang ketiga, jangan membandingkan anak dengan orang lain karena dapat merusak mental mereka. Yang keempat, orang tua harus lebih banyak mengamati dan mendengarkan, bukan hanya memerintah. Kasih sayang dan kehadiran orang tua pada saat anak mengalami kesulitan merupakan obat terbaik. Nah, anak yang merasa dicintai akan lebih mudah merasa nyaman dan mudah untuk berkembang dan mengatasi keterbatasan. Pembelajaran bagi sekolah dan guru. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua jenis anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia. Pendidikan bukan hanya soal tentang menyelesaikan kurikulum, tetapi juga tentang menyentuh hidup seorang anak. Guru dituntut untuk lebih peka terhadap mempelajari tentang kesulitan belajar anak. Guru tidak boleh terburu-buru memberi label negatif terhadap anak seperti malas ataupun nakal. Sekolah juga perlu menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman cara belajar anak. Guru seperti Pak Nikum itu menunjukkan bahwa satu guru yang peduli dan mau mengubah cara belajarnya itu bisa menyelamatkan masa depan anak yang hampir putus asa. Dari film ini kita mempelajari satu hal, bahwa bukan hanya soal disleksia, tetapi soal bagaimana cara manusiakan seorang manusia. Terima kasih. Sekian review film dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan paksakan untuk manjat pohon karena setiap anak memiliki langit untuk bersinar sendirinya. Marilah kita ingat bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah orang dewasa yang belum menemukan cara untuk bisa memahami mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.